Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, ikhwan wal akhwat fillah rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala malam hari ini akan kita kaji terkait fiqih kurban, di mana insyaAllah beberapa hari ke depan kita akan merayakan hari Idul Adha. Sebagian di antara kita atau sebagian banyak di antara kita akan bersinggungan dengan fiqih kurban ini. Kami bawakan dari kitab Sahih Fiqih Sunnah karya Fadilatul Syekh Kamal Ibn Sayyid Salim hafizahullah ta'ala, Abu Malik Kamal Sayyid Salim hafizahullah ta'ala. Yang pertama adalah terkait dengan kurban. Kurban berasal dari kata qarraba yuqarribu taqriban qurbanan watlu alaihim naba abnai adama bilhaqqi idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal min al-akhar. Dan ingatlah ketika dua anak Adam mempersembahkan kurban, lalu diterima dari seorang dari keduanya dan tidak diterima dari yang lain. Riwayat-riwayat Israiliyat menyatakan bahwa seorang dari anak Adam itu bernama Qabil dan yang satunya siapa? Habil. Allah menerima kurban dari Habil dan tidak menerima kurban dari Qabil, di mana Habil berkurban dengan kambing yang besar, sedangkan Qabil berkurban dengan tanaman, dan itu pun tanaman yang tidak baik, jelek. Maka Allah Jalla wa'ala menerima kurban dari Habil dan tidak menerima dari yang lain.
qarraba yuqarribu taqriban qurbanan, yakni memberikan persembahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Dalam hal ini yaitu dengan menyembelih hewan, dengan menyembelih hewan. Adapun kurban disyariatkan dengan firman Allah Jalla wa'ala, fasalli li rabbika wanhar, dan salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah dan menyembelihlah. An-nahr biasanya dipakai untuk unta, di mana unta disembelih dalam kondisi berdiri. An-nahr, unta posisi berdiri disembelih dekat dengan dadanya, di atas ya, dadanya, itu nahr. Para ulama bersepakat bahawa yang afdal untuk unta adalah an-nahr. Adapun untuk sapi adalah az-zabh, yakni dengan menjatuhkan hewan kurban itu. Dengan menjatuhkan hewan kurban tersebut. Jadi ada nahr, ada az-zabh. Nah, sapi yang afdal adalah az-zabh, dengan dijatuhkan, disembelih dalam keadaan terbaring, itu az-zabh. Jika seandainya unta di az-zabh atau sapi di an-nahr, maka ini kurang afdal, hanya saja tetap sah penyembelihannya. Bagaimana dengan kambing? Kambing tentu dengan az-zabh, dengan az-zabh, ditelentangkan baru disembelih. Seandainya kambing di an-nahr, ya, nggak tahu bagaimana caranya ya, di nahr, apakah sah penyembelihannya? Maka ini khilaful aula, menyelisih sesuatu yang lebih afdal, jelas. Hanya saja Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan dalam hadis yang sahih, kullu ma anhara ad-dam wa dzukira fihi ismullahi ta'ala fakul, semua yang dapat mengalirkan darah dan disebut dengan nama Allah, maka makanlah. InsyaAllah kalau kambing di nahr tetap sah penyembelihannya, hanya saja tidak afdal. Lalu apa hukum menyembelih hewan kurban? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi dua qaul. Pendapat yang pertama, al-awwal annaha wajibatun 'ala al-musir, wajib bagi orang yang mampu, yang memiliki kelapangan. Ini pendapatnya Imam Rabi'ah, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Abu Hanifah, Laith bin Sa'ad, dan sebagian ulama Malikiyah. Apa dalil mereka? Firman Allah Ta'ala tadi, fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Wanhar adalah fi'ul amr, perintah dari Allah Ta'ala. Apa konsekuensi hukumnya? Wajib.
al-amru lil wujub. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat dan juga iblis untuk sujud penghormatan kepada Adam alaihi salam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Tidak mengikuti perintah Allah, Allah usir dari surga. Maka hukum asal perintah Allah Jalla wa'ala adalah wajib. Wanhar, sembelihlah, wajib. Sehingga hukum menyembelih hewan kurban itu wajib. Kemudian hadis yang mereka bawakan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sampaikan, siapa yang memiliki kelapangan lalu dia tidak menyembelih, maka janganlah mendekati tempat solat kami. Ini merupakan celaan bagi mereka yang memiliki kelapangan namun tidak berkurban. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya kurban itu adalah sunnah, imma sunnah muakkadah, imma sunnah biasa. Jadi ini mazhabnya jumhurul ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Imam Ishaq ibn Rahawai, Abu Thawr, Ibn al-Mundhir, Ibn Hazm dan yang lainnya. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis Nabi SAW dikeluarkan Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamussa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Apabila masuk 10 hari yang pertama dari apa? Yakni bulan Dzul Hijjah. Apabila masuk 10 hari yang pertama bulan Dzul Hijjah, lalu seorang dari kalian ingin menyembelih, maka janganlah menyentuh rambutnya, yakni memotong rambutnya, ya, dan kukunya sedikit pun. Ya. Bagaimana wajhul istidlal, cara pendalilannya? Coba perhatikan hadisnya. Apabila masuk 10 hari yang pertama dari bulan Dzul Hijjah dan seorang dari kalian ingin menyembelih, maka janganlah memotong rambut dan kukunya sedikit pun. Cara pendalilannya gimana, Pak? Kelihatan enggak dalilnya? Hadisnya sahih. Tapi cara pendalilannya bagaimana? Cara pendalilannya adalah Nabi menyandalkan iradah, keinginan kepada mukallaf, kepada hamba. Dan seorang dari kalian ingin menyembelih. Kalau keinginan itu disandarkan kepada mukallaf, maka tidak mungkin apa? Wajib. Karena wajib itu harus dikerjakan. Ya, tidak ada pilihan bagi hamba. Salat 5 waktu hukumnya wajib. Kita boleh memilih? Tidak bisa. Kita tidak punya pilihan lain, Pak. Harus dikerjakan. Tidak dikerjakan berdosa. Tapi kalau Nabi SAW sampaikan, siapa yang punya apabila masuk 10 hari yang pertama bulan Dzul Hijjah dan seorang dari kalian ingin menyembelih, berarti keinginan itu disandarkan kepada siapa? Mukallaf.
maka tidak mungkin wajib. Itu cara pendalilan dengan hadis ini. Ya, bisa difahami? Jelas? Nah, sama seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, "Sallu qabla al-maghrib." Sallu qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah kalian sebelum maghrib. Salatlah kalian sebelum maghrib bagi yang mau. Bagi yang mau. Maka salat sunnah sebelum maghrib hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah bagi yang mau. Kalau wajib tidak ada ranahnya kita memilih, Pak. Itu cara pendalilannya. Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, aku meninggalkan menyembelih, ya, padahal aku punya kelapangan, ya, agar, ya, aku takut orang-orang dari tetanggaku menyangka bahwa itu wajib bagiku. Sahabat pernah tidak menyembelih agar tidak disangka wajib. Begitu juga Abu Suraihah mengatakan, ra'aitu Abu Bakar wa Umar wa ma yudahhiyan. Aku melihat Abu Bakar dan Umar, keduanya tidak menyembelih. Berarti insyaallah taala yang rajih adalah pendapat yang keberapa? Kedua, bahwasanya hukum kurban bagi yang memiliki kelapangan tidaklah wajib, hanya saja sunnah. Ya. Maka umat jangan karena sunnah akhirnya tidak menyembelih. Sunnah. Karena orang sekarang tuh sunnah itu untuk ditinggalkan, makruh itu untuk dikerjakan. Mumpung masih makruh, mumpung masih sunnah, maka bagi yang punya kelapangan, ya, hendaknya berkurban. Karena ini merupakan syiar Islam yang besar di hari raya Idul Adha. Nah, kemudian apa yang bisa dikurbankan? Para ulama bersepakat bahwasanya ada 3 jenis hewan yang bisa dipakai untuk menjadi hewan kurban. Yang pertama adalah unta, yang kedua sapi, yang ketiga adalah kambing. Ya. Adapun unta, maka Jabir bin Abdullah mengatakan, hadis ini dikeluarkan Imam Muslim, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah. Kami dulu pernah menyembelih pada tahun Hudaybiyah al-badanah an sab'ah. Kami menyembelih unta unta dari 7 orang, wal baqar an sab'ah, dan sapi untuk 7 orang, yakni berserikat dalam 7 orang. Di hadis ini sapi 7 orang, unta 7 orang. Di hadis yang lain Jabir bin Abdullah mengatakan, kami dulu pernah menyembelih dengan Rasulullah, maka kami menyembelih sapi, ya, untuk 7 orang yang kami berserikat di dalamnya. Ibnu Abbas mengatakan, kami dulu bersama Rasulullah dalam suatu safar, datanglah Idul Adha, maka kami berserikat dalam sapi untuk 7 orang dan unta 10 orang. Ya. Maka dari sini kita dapatkan hadis yang menyatakan 7 tidak bertentangan dengan hadis yang menyatakan 10 untuk unta. Maka ini kadar maksimal apabila Anda berserikat. Seandainya Pak,
ada seorang yang berserikat untuk membeli sapi cuma 4 orang, boleh nggak itu? Boleh, tidak harus 7. Ya, patungannya ya 5 jutaan misalkan, beli sapi yang 20 juta, tidak mengapa 4 orang. Ya, atau patungannya 6 jutaan, 4 orang beli sapi yang harganya 24 juta, tidak mengapa. Kalau 1 orang beli sapi sendiri boleh? Boleh. 1 orang 10 sapi boleh? Lebih boleh lagi, Pak. Tidak ada masalah. Ini hanya kadar maksimal, ya. Adapun kambing tentu untuk 1 orang. Ya, ini untuk sahibul kurban. Bagaimana dengan hadis Nabi SAW ketika beliau menyembelih kambing, beliau ucapkan bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa min ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Ya Allah, terima ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dari umat Muhammad. Gimana itu? Berarti sahibul kurbannya sekeluar ke umat seluruhnya? Tidak seperti itu pemahamannya. Sahibul kurban tetaplah 1 untuk 1 kambing, tetapi boleh bagi yang berkurban meniatkan pahalanya juga untuk keluarganya. Begitu, Pak. Ya, karena membeli kambing, sapi, ya, untuk hewan kurban itu kadang-kadang berpengaruh kepada keluarga. Harusnya istri uang belanjanya sekian, karena untuk beli kurban berkurang kadang-kadang, ya. Sehingga ya, mudah-mudahan istri mengalah, dia dapat pahalanya juga, seperti itu. Jadi untuk niat Anda boleh niatkan untuk keluarga, tapi sahibul kurban tetap 1 untuk kambing, sapi maksimal 7, onta maksimal 10. Kalau patungan anak-anak gimana, Pak? Ya, sekolahan, anak-anak patungan 50 ribuan, 100 ribuan untuk membeli kambing atau sapi, maka itu gimana? Nah, sembelihan biasa, bukan kurban secara khusus. Ya, itu hanya sedekah saja dengan dagingnya, bukan kurban sebagaimana yang kita pahami. Nah, lalu berapa usia hewan kurban itu? Ya, usianya ya untuk unta dan sapi harus musinnah. Ya, harus musinnah. Apa musinnahnya sapi dan unta? Untuk unta musinnahnya ya adalah yang sudah mencapai 5 tahun, masuk ke tahun ke-6. Musinnah. Unta usia berapa? 5 tahun, masuk tahun ke-6. Musinnahnya sapi adalah 2 tahun, masuk tahun ke-3, yakni 2 tahun sempurna. Dengan kalender apa? Hijriyah tentunya. Bagaimana dengan kambing? Kambing ya, itu 1 tahun. Musinnahnya bagi kambing adalah 1 tahun. Kecuali sulit mendapatkan kambing, maka boleh jaza'ah dari domba. Apa bedanya domba dan kambing, Pak? Kalau kambing itu kayak kambing Jawa yang telinganya panjang, itu kambing. Kalau yang biri-biri
yang apa di sini kambing kacang itu namanya domba. Itu boleh minimal 6 bulan. Kalau 5 bulan belum dapat, Pak. Apalagi di bawah 5 bulan, balibul. Dagingnya empuk, Pak Ustaz. Sate balibul. Bawah 5 bulan belum bisa dipakai untuk kurban. Sebagian ulama memahami hadis Nabi SAW dari Jabir bin Abdullah riwayat Muslim, la tadhbahu illa musinnah, jangan kalian penyembelih kecuali musinnah, illa ayaksur alaikum fatadhbahu jadha'ah min ad-dha'n, kecuali sulit bagi kalian mendapatkan itu, maka kalian menyembelih jadha'ah dari dha'n, dari domba, dari domba. Nah, domba ini jadaahnya 6 bulan minimal sekali. Kalau bisa 1 tahun, ya 1 tahun. Dari mana kita tahunya 1 tahun? Bisa dilihat, Pak, dari gigi bisa kelihatan. Giginya sudah ganti, bukan gigi-gigi yang kecil, tapi sudah gigi besar. Anda lihat depan giginya itu terlihat sudah berubah dengan gigi yang tetap, gigi yang besar. Nah, ini untuk usia, ya, untuk usia. Terus bagaimana kriteria hewan kurban itu? Ya, Nabi SAW menyembelih hewan kurban yang bagus, Pak. Duhan Nabi SAW bi kabshin amlah. Nabi menyembelih dengan kambing yang putih, akron, yang bertanduk. Ya, kalau bertanduk berarti jantan atau betina? Jantan. Ya, memang yang dikorbankan itu selalu jantan memang, ya. Nah, ini kambing loh ya, kambing. Nah, kambing jantan. Hikmahnya kenapa jantan yang disembelih, Pak? Kalau betina disembelih habis nanti, nggak bisa punya keturunan, ya, karena yang melahirkan adalah betina. Satu pejantan bisa mengawini banyak betina. Kalau betinanya disembelih habis, tidak ada regenerasi lagi. Itu hikmahnya, ya. Nah, Rasulullah menyembelih kambing putih yang gemuk, jantan, yang dur fi sawad, yang melihat dengan hitam, wa yakul bisawad, makan dengan hitam, ya, dan berdiri dengan hitam, berjalan dengan hitam. Maksudnya apa? Di mulutnya hitam, di sekitar matanya ada warna hitam, di kakinya pun hitam, empat-empatnya. Ya. Gampang nggak nyari kambing begitu, yang putih, yang bagus? Pernah, Pak, ada seorang ikhwah beli kambing seperti itu, ya, di kurban. Saya lihat, masya Allah, kambingnya bagus. Saya tanya, ini kambing siapa? Ana, Ustaz. Antum beli di mana? Di sana. Kambingnya bagus. Bagus ya? Emang kenapa? Nah, gitu. Saya sampaikan hadis itu. Ternyata dia belum tahu hadis ini. Jadi kebetulan, ya, masya Allah, putih, bertanduk, gemuk, ya, sekitar matanya hitam, sekitar mulutnya hitam, kakinya hitam semua. Nah, terus kambing itu adalah kambing tentu yang sehat, ya. Karena itu hewan kurban harus sehat, ya, tidak boleh terlalu kurus dan sebagainya. Ada 4 kriteria hewan yang tidak boleh dijadikan hewan kurban. Disebutkan oleh sahabat Al-Barra bin Azib, Nabi SAW bersabda, arba'atun la yujzina fil adahi. Ada 4
kriteria hewan kurban yang tidak cukup untuk dijadikan hewan kurban. Yang pertama, al-aura'ul bayyin auruha, yang buta jelas butanya, nampak dipandang itu terlihat buta. Wal maridatul bayyin maraduha, yang sakit jelas sakitnya, mungkin keluar busa. Kalau sapi adalah apa? Antraks, ya, kelihatan, Pak. Wal arja al bayyin dhil'uha, yang pincang jelas pincangnya, memang pincang, ya, cacat permanen, bukan karena berantem kemudian jatuh, pincang sebentar nanti jalan lagi. Nah, ini memang pincang. Wal kasiratul lati la tanqi, yaitu yang kurus sekali, ya, yang enggak bisa mengenyangkan karena enggak ada dagingnya, ya. Ya. Hidup segan mati tak mau, disembelih lagi. Kasihan, ya, kurus. Maka tidak boleh dijadikan hewan kurban. Ini disepakati ulama 4 aib ini. Adapun yang dimakruhkan ada beberapa. Yang pertama adalah terputus telinganya. Terputus telinganya sebagian atau seluruh. Sah dijadikan hewan kurban tapi kurang afdal. Yang kedua, patah tanduknya. Sah, nggak apa-apa, tapi kalau bisa jangan beli yang patah tanduknya, ya, itu. Adapun aib yang tidak ada pengaruhnya sama sekali, ya, adalah, ya, warna misalkan, ya. Memang Rasulullah SAW suka warna putih, tapi ini tidak berarti tidak sah yang lain. Membeli kambing warnanya agak kecoklatan, agak hitam, nggak apa-apa, Pak, ya, tidak mengapa, karena itu bawaan genetik. Bawaan genetik. Kalau ada kambing yang putih kecil sama kambing yang kecoklatan besar gede, antum beli yang mana? Yang besar, gitu. Nah, berikutnya para ulama membahas mana yang lebih afdal, unta, sapi, atau kambing. Jumhurul ulama berpendapat bahwasanya yang afdal adalah unta, sapi, baru kambing. Urutannya begitu. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah." Siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi janabah, thumma raha faka'annama qarraba badanah, lalu dia berangkat ke masjid, maka, ya, seakan-akan dia berkurban berkurban unta, ya. Di hadis yang lemut, di hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan Jumat itu ada 5 waktu. Siapa yang datang di awal waktu dia kurban unta, di waktu yang kedua berkurban sapi, waktu yang ketiga berkurban kambing, waktu keempat berkurban ayam, waktu kelima berkurban telur, ya. Kalau imam sudah naik mimbar minus. Ya. Maksudnya bagaimana 5 waktu itu? Para ulama memperbincangkan. Sebagian ulama mengatakan dari sejak waktu subuh sampai zuhur dibagi 5, ya. Kalau ada subuh antum nggak pulang langsung sholat Jumat, wah, itu antum seperti kurban apa? Unta, ya. Pak nggak pulang, Pak, enggak, aneh sholat Jumat, nggak ada sholat subuh. Pendapatnya Imam Ahmad bahwa waktu 5 waktu itu dibagi setelah matahari terbit. Kenapa ya Imam?
karena waktu subuh sampai matahari terbit, maka otomatis ba'da terbit sampai matahari tergelincir. Misalkan jam 6 sampai jam 12 dibagi 5, sekitar 1 jam lebih dikit ya, 1 jam seperempat lah ya. Maka misalkan jam 6, setengah 7 antum berangkat, seperti antum berkurban apa? Unta. Jam 8 berkurban sapi, seperti itu. Udah azan enggak berkurban apa-apa ya. Nah, hadis ini jelas menunjukkan tingkatan. Maka jumhur berdalil dengan hadis ini, yang lebih afdol adalah berkurban dengan unta, sapi, baru kambing. Adapun ulama Maliki, ada ini pendapatnya yang masyhur dari Imam Malik, bahwasanya yang lebih afdal adalah berkurban dengan apa? Kambing. Ya, barangkali antum pernah mendapatkan ada ustaz yang ceramah seperti itu. Ini pendapatnya Imam Malik berdasarkan ayat ya, surah As-Saffat 107 ya, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih Nabi Ismail, Allah ganti wa fadainahu bidzibhin azim, kami ganti dengan sembelihan yang besar. Apa gantinya? Kambing, unta atau sapi? Kambing ya. Nah, kemudian mereka mengatakan ya, bahwa Rasulullah pernah menyembelih kambing yang tadi, yang putih, yang bertanduk. Maka itu sunnah fi'liyah, dikuatkan dengan sunnah fi'liyah. Bagaimana menjawabnya? Jumhur menjawab bahwa ayat itu tidak menunjukkan tertibul afdoliyah, bukan menunjukkan afdoliyah, tapi hadis tadi menunjukkan tertib. Waktu 1, waktu 2 sampai waktu kelima itu kan tertib. Yang kedua, Rasulullah menyembelih kambing, Rasulullah pun pernah menyembelih unta, sampai pegel tangan beliau ganti oleh Ali bin Abi Thalib. Maka sama-sama sunnah fi'liyah ya, Wallahu a'lam. Pak pun kalau dilihat dari dagingnya, banyakkan kambing atau sapi? Satu sapi berarti 300 kilo, itu bisa sebanding 15 atau 17 kambing dagingnya ya, kalau tulangnya banyak kan kambing, tapi dagingnya bisa lebih banyak ya, lebih banyak bersedekah. Kemudian sebagian orang tidak mau makan daging kambing, maunya daging sapi. Allahu a'lam, tergantung maslahat dan mana yang diinginkan. Tapi jumhur berpendapat unta, sapi, baru kambing. Nah, kemudian berkaitan dengan hadis, siapa yang ingin menyembelih maka janganlah memotong kuku dan rambutnya. Ya, para ulama berbeda pendapat apa hukumnya. Pendapat yang pertama adalah haram. Ya, ini pendapat Sa'id bin Musayyib, Imam Rabi'ah, Ishaq dan yang lainnya. Adapun pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, maksudnya adalah makruh, bukan haram. Kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah, siapa yang ingin menjadi sahibul kurban ya, makruh untuk memotong kuku ya, dan rambutnya. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau katakan, aku pernah menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan ada yang ikut dengan sisir. Itu menunjukkan tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ini dalam babul adab, insyaallah tidak sampai ke haraman. Berikutnya, kapan waktu penyembelihan hewan kurban? Waktu penyembelihannya, para ulama bersepakat bahwa harus disembelih ba'da salatul Id. Karena ada seorang sahabat yang menyembelih sebelum waktu salat Id ya. Maka Rasulullah SAW ya
mengatakan ya, sembelihanmu adalah sembelihan biasa, ya. Sembelihanmu hanyalah sembelihan biasa, maka sembelihlah sembelihan yang lain, ya. Hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu. Maka Nabi SAW menyuruh menyembelih jaza'ah, ya, ij'alha makanaha wa lan tujzi an ahadin ba'dak. Itu. Boleh kamu menyembelih kambing yang usianya 6 bulan, tapi bukan untuk selainmu setelah ini. Jadi kalau kambing harus 1 tahun, kalau domba boleh di bawah itu. Jadi setelah solat Id, ba'da solat menyembelih. Dan Rasulullah sunnahnya setelah solat Id beliau menyembelih, lalu memasak dagingnya dan makan, sarapan dengan daging itu. Ya, kalau kita bagaimana? Baru dibagikan sore atau siang, ya sarapan Pak. Ya, ya, bukan berarti puasa. Ya, karena hari itu malah tidak boleh puasa, hanya saja Anda sholat Id itu belum makan berat, maka setelah pulang menyembelih dan makan dagingnya, sarapan dengan daging itu fi'il Nabi SAW. Bukan berarti nunggu daging sampai siang, antum jadi panitia kurban nunggu dibagi jam 2 siang, lemes. Nah, bolehkah menyembelih di waktu malam? Boleh tidak? Tidak ada larangan, maka hukum asalnya tidak mengapa. Hanya saja tidak lazim di negeri kita. Tapi boleh-boleh saja. Kapan akhir waktu menyembelih? Hari tasyrik, ya, hari tasyrik sampai hari ke-13 dari bulan Dzulhijjah. Begitu maghrib hari tasyrik terakhir sudah selesai. Yang menyembelih setelah itu maka bukanlah kurban. Yang jadi masalah adalah ada 2 Id, ormas satu dengan pemerintah, ya. Antum meyakini Idnya besok, hari ini disembelih oleh ormas, sah tidak itu? Nah, harusnya penyembelihannya besok hari. Maka dipastikan, ya, dipastikan mending telat daripada lebih cepat. Berbeda keyakinan antara yang nyembelih dengan yang sahibul kurban. Dipastikan, Pak, ya. Kemudian, bolehkah makan dari hewan kurban tersebut, daging dari hewan kurban tersebut? Jawabannya na'am, boleh. Ya. Apakah ada ketentuan 1/3 atau 2/3 atau sebetulnya tidak ada ketentuan yang mengikat dalam masalah ini. Hanya saja pernah Rasulullah SAW menyuruh di suatu waktu makan, ya, dari daging itu, wa at'imu, dan berilah makan orang lain, wa dakhiru, dan simpan, ya, itu. Dan Rasulullah pernah menyuruh jangan lebih dari 3 hari. Jangan lebih dari 3 hari. Dulu pernah dilarang oleh Nabi. Kenapa? Karena orang lagi kesusahan. Masa antum nimbun daging banyak, yang lain belum makan pada waktu itu. Tapi setelah kaum muslimin mendapatkan kelapangan, Rasulullah membolehkan makan, ya, memberi makan orang lain dan menyimpannya. Jadi boleh menyimpan daging kurban, ditaruh di freezer. Daging tahun lalu masih ada. Kok kayak saya, Pak Ustadz? Karena lupa, bukan karena nggak butuh daging, ya. Nah, Masya Allah. Kalau orang zaman dulu ngawetinya bagaimana, Pak? Dibuat dendeng, dikeringkan, ya. Nah, kalau orang sekarang kan ditaruh di freezer. Udah azan. Nah, azan dulu, kita lanjutkan. Setelah itu baru sholat. Dan setelah sholat selesai, ya. Nah, Allahu a'lam. Silakan azan. Sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah,
Ya, tadi terakhir adalah kita boleh makan dari kurban milik kita, makan, sedekahkan, beri makan orang lain. Apakah ada ketentuan sepertiga atau dapat paha dan sebagainya? Maka ini tidak ada ketentuan secara nas. Hanya saja tentu kita inginnya bersedekah di hari Id. Karena pernah juga ada Pak, orang kurban kambing request minta 15 kantong. Pak Ustadz, nanti minta 15 kantong. Dia kurbannya apa? Kambing. Habis nggak Pak? Habis 15 kantong Pak. Berarti cuma numpang nyembelih ya, kurang pas ya. Ambil 2 atau 3 kantong silakan ya. Nah, karena niatnya adalah memberi makan orang ya. Innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi makan itu untuk wajah Allah, la nuridu minkum jazaa'a wala syukura, kami tidak mengharapkan balasan dan pula ucapan terima kasih. Diikhlaskan untuk orang makan. Karena sebagian orang Pak ya, buru-buru makan daging Pak ya, makan ayam atau apa mungkin jarang dia. Maka ketika diberi daging, makan daging, Masya Allah, ini suatu kenikmatan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita gigi taring. Fungsinya untuk apa Pak? Makan daging. Karena hewan yang makan rumput giginya rata semua. Hewan yang pemakan daging, singa, harimau, giginya tajam semua. Kita punya gigi rata, punya gigi taring. Ini untuk makan daging Pak ya. Di antara hikmahnya juga ya, bahwa kita tidak mengkultuskan hewan-hewan tertentu sebagaimana agama lain ada yang mengkultuskan sapi ya, maka tidak boleh. Bolehkah berkurban dengan kerbau, jamus? Nah, para fuqaha mengkiaskan jamus atau banting, thaur dengan sapi. Ya, sama hukumnya dengan sapi, sehingga dibolehkan Pak ya, berkurban dengan kerbau ya. Enak daging kerbau atau daging sapi? Nah, kalau di kampung kami masih ada Pak nyembelih kerbau sebagian ya, karena ada yang punya kerbau. Mahalan mana sapi dengan kerbau? Kerbau. Kalau kerbau bule ya mahal ya. Nah. Berikutnya, bolehkah menjual kulit? Nah ini nih, menjual kulit. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad disebutkan, Nabi sampaikan dari Abu Sa'id Al-Khudri, la tabi'u luhumal huda wal adahi, jangan kalian jual daging kurban dan sembelihan. Faqulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha, makan, sedekahkan dan manfaatkan kulitnya. Wala tabi'uha, jangan dijual. Yani bagi sahibul kurban tidak boleh menjual, karena kulit itu mengikuti daging, dia yang membungkus daging. Tapi Islam pun menyuruh kita tidak boleh apa? Mubadzir. Wala tubadzir tabdzira, jangan kalian berbuat mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, karena berbuatan mubadzir itu temannya setan. Gimana dong caranya? Solusi fikihnya, kulit itu dikumpulkan, diberikan kepada seseorang yang mau dan dia bisa menjualnya. Kalau sudah dimiliki oleh seseorang, maka dia boleh menjualnya. Kira-kira begitu. Selain sahibul kurban tentunya ya, ada sahibul kurban berapa orang, lalu mau enggak? Mau. Nah, dia setelah diberikan kepada fulan, maka fulan ini boleh menjual. Daripada dipotong-potong dikasih ke orang juga tidak
mengolahnya. Seperti itu cara fikihnya yang diperbolehkan. Bolehkah memberi upah dari daging kurban itu? Ya. Maka jawabannya, kalau itu sebagai bentuk upah, maka ini dilarang. Ya. Bahkan Rasulullah memberikan nahnu nutihi min indina, para jagal itu diberikan upah dari sisi kami sendiri. Karena dalam rangka kurban, kita jadi panitia kurban itu saling bekerja sama, ta'awun, bukan untuk mencari apa? Daging atau tulangnya sebagainya. Tapi ini pun bukan berarti tidak boleh diberi. Paham? Bukan berarti tidak boleh beri. Orang yang membantu boleh diberi. Orang yang enggak bantu pun diberi. Apalagi yang membantu boleh diberi. Ini kebijakan dari panitia, dari ketua panitia kurban. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Balasan kebaikan itu dengan balasan yang semisalnya. Kemudian ketika menyembelih, apakah wajib menghadap kiblat? Jawabannya hanya dianjurkan. Jika seandainya sulit menghadap kiblat, maka tidak. Mengapa tidak menghadap kiblat? Miring ke kanan atau miring ke kiri? Lambung kanan atau lambung kiri? Dua-duanya tidak mengapa. Mana yang lebih mudah? Bolehkah yang menyembelih perempuan? Tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan. Seandainya ada seorang wanita yang berani menyembelih, pun sembelihannya tetap sah. Ya, seperti itu. Bagaimana kalau yang menyembelih itu tidak sholat? Nah, ini kembali khilaf dalam masalah hukum meninggalkan sholat. Ya, kalau sholatnya bolong-bolong jelas muslim. Kalau yang tidak sholat sama sekali, ini pendapatnya Imam Ahmad, dia keluar dari Islam. Pendapatnya jumhur, dia masih muslim tapi dosanya besar. Maka cari penyembelih jagal yang memang kita ketahui baik agamanya. Bagaimana kalau lupa mengucapkan basmalah? Mengucapkan basmalah yang rajih pendapat jumhur adalah sunnah. Adapun makna ayat wa ma lam yuzkar ismullahi alaih, apa yang tidak disembelih nama Allah, tidak disebut nama Allah di situ, ya, maksudnya adalah kebiasaan orang-orang musyrikin yang menyembelih selain nama Allah. Adapun sembelihan seorang muslim, maka dia tetap sah penyembelihannya kalau lupa. Tapi kalau tidak lupa, maka harus diingat ketika menyembelih dengan mengucapkan bismillah. Wallahu a'lam. Cukup. Kalau ada pertanyaan nanti ba'da salat. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.